Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gemania, semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan hati yang bahagia. Video ini dibuat buat kalian semua yang akan menghadapi UTBK SBMPTN 2021. Dan video ini juga ditujukan buat kalian yang lagi galau, lagi resah, lagi risau karena terlalu banyak hal untuk dipersiapkan dalam menghadapi UTBK 2021 ini. So, tetap tenang, jangan panik. Gue Kasur, gue temen lo, dan gue teman kalian semua, para pejuang UTBK 2021. Simak terus videonya sampai akhir ya. Kita akan temukan solusinya bersama-sama. Oke, di video sebelumnya, di video yang ini, Kasur pernah bilang bahwa untuk menghadapi UTBK, kita sebaiknya fokus pada TPS dulu. Dan pembahasan kita kali ini, Kasur akan mengungkapkan alasan-alasan kenapa kita harus fokus pada TPS dulu. Tapi sob, kalian tetap harus mempersiapkan TPS dan TKA ya. Dan jika kalian ada yang memiliki pertanyaan mengenai TPS, TKA, TPS, TKA, atau bagaimana mempersiapkan TPS dan TKA, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kita akan diskusikan sama-sama pada video-video selanjutnya. Oke sob, lanjut ya. Oke, kita berpikir logis. Dengan waktu yang kurang dari 2 bulan lagi, kita harus mempelajari banyak hal. Kita harus mempelajari banyak bab, banyak materi, TPS maupun TKA. Jadi, kita butuh strategi untuk bisa sukses dalam UTBK SBMPTN 2021. Tapi kita berdoa sama-sama dulu ya. Semoga para pejuang UTBK sukses menuju kampus impian masing-masing. Amin. Oke, kembali pada topik utama. Kenapa TPS dulu? Di sini secara garis besar, Kasur punya 2 alasan atau 2 analisis kenapa kita harus fokus pada TPS dulu. Yang pertama adalah analisis secara logis, dan yang kedua adalah analisis secara teknis. Oke, kita langsung aja yuk kupas satu-satu alasan-alasan tersebut. Yang pertama, alasan logis kenapa harus fokus pada TPS dulu. Oke, begini analisis logisnya. Pada tahun 2020 kemarin, pelaksanaan UTBK SBMPTN berada di masa pandemi. Saat ini juga masih ya. Nah, LTMPT mempertimbangkan tahun 2020 kemarin, pelaksanaan UTBK hanya melaksanakan tes TPS saja, sementara TKA tidak diujikan. Dari sini, bolehlah kita berpikir secara logis bahwa TPS adalah tolak ukur pertama dan tolak ukur utama dalam menilai kemampuan para peserta UTBK. Kemudian alasan logis yang kedua adalah TPS diujikan untuk semua pilihan. Baik yang memilih Saintek, memilih Soshum, maupun memilih campuran, semuanya harus mengerjakan TPS. Dan ini juga menandakan bahwa untuk pilihan prodi manapun, hasil dari TPS ini akan menjadi pertimbangan utama. Alasan logis yang ketiga, materi TPS. Sub-sub tes pada TPS tidak ada yang dikurangi, masih sama dengan TPS-TPS pada periode sebelumnya. Akan tetapi, materi TKA khususnya untuk kelompok Soshum itu terdapat perubahan, ada yang dikurangi. Kelompok Soshum tidak lagi mengerjakan subtes matematika. Artinya, TPS ini adalah tolak ukur yang paling dasar, sehingga subtes-subtesnya merupakan poin-poin penilaian yang sangat penting. Oke, itu dia 3 alasan logis kenapa kita harus fokus pada TPS dulu. Sekarang kita ke analisa yang kedua, yaitu analisa secara teknis. Oke, alasan teknis yang pertama adalah TPS atau tes potensi skolastik ini mengukur kemampuan kognitif. Ini adalah fondasi berpikir utama yang berkaitan dengan kemampuan otak kita dalam bekerja maksimal. Ngerjain soal-soal TPS itu bukan hanya mengandalkan ingatan saja, akan tetapi harus didukung oleh daya analisis yang tinggi. Kalian pasti udah nggak aneh kan dengan istilah HOTS, Higher Order Thinking Skill. Jadi, solusi-solusinya harus menggunakan skill berpikir. Sedangkan, pada saat kita ngerjain soal-soal TKA, kita akan lebih fokus pada memunculkan ingatan-ingatan tentang materi atau bolehlah rumus-rumus yang sudah kita pelajari. Dan triggernya adalah kemampuan kognitif. Balik lagi, TPS-nya harus mantap. Alasan teknis yang kedua, ngerjain soal-soal TPS itu terkadang butuh waktu yang lebih lama untuk berinteraksi dengan soalnya sendiri. Karena terkadang kita harus bolak-balik antara pertanyaan, lalu informasi yang diberikan oleh soal, balik lagi ke pertanyaan, balik lagi ke informasi yang diberikan oleh soal. Jadi bukan perkara TPS lebih sulit atau mudah,
Tetapi biasanya kita membutuhkan waktu berinteraksi dengan soalnya sendiri, dengan pertanyaan sendiri lebih lama daripada menemukan jawabannya. Tapi sob, tetap ada strategi ya dalam menyelesaikan soal-soal TPS. Tetap semangat ya. Alasan teknis yang ketiga, pilihan-pilihan jawaban pada soal-soal TPS biasanya lebih membingungkan karena mungkin kita akan melihat atau harus membandingkan 2-3 pilihan jawaban yang seolah-olah semuanya benar. Tetapi kita harus memilih mana yang paling tepat. Dan ini pasti butuh fokus yang lebih, juga bisa memakan waktu yang lebih lama jika kita tidak mempersiapkan strategi dalam menyelesaikan soal-soal TPS yang seperti ini. Sekali lagi sob, secara teknis, bukan masalah TPS atau TKA, mana yang lebih sulit, mana yang lebih mudah. Akan tetapi, prioritas kita dalam menyelesaikan materi UTBK. Akan tetapi, ini berkaitan dengan strategi kita dalam menghadapi UTBK. Alasan teknis yang keempat, bagi PTN-PTN yang ngadain seleksi mandiri, ternyata hasil dari TPS UTBK ini juga menjadi poin penting dalam mempertimbangkan calon mahasiswa diterima di prodi PTN masing-masing. Tapi TKA juga penting ya, karena ini berkaitan dengan spesifikasi prodi yang kalian pilih. Dari data yang Kasur dapatkan, PTN-PTN yang mengadakan jalur seleksi mandiri namun masih mempertimbangkan hasil TPS UTBK diantaranya adalah ITB, IPB, ITS, UGM, UNY, UM, UNPAD, UPI, UNESA, UB, Universitas Udayana. Coba dicek ya sob, jangan-jangan salah satu yang Kasur sebutin tadi adalah universitas tujuan kalian. Dan dari list yang tadi Kasur sebutkan, bisa jadi tahun ini bertambah atau berkurang. Tapi poin pentingnya adalah TPS akan tetap menjadi pertimbangan ketika kalian harus mengikuti seleksi mandiri di masing-masing PTN. Oke sob, itu tadi analisa-analisa, baik itu secara logis maupun secara teknis, kenapa kita harus mempersiapkan TPS terlebih dahulu. Tetapi Kasur perlu tekankan lagi di sini, ini bukan masalah mana yang lebih sulit, apakah TPS atau TKA. Kemudian, mana yang lebih penting, TPS atau TKA? Dua-duanya sama-sama penting dong. Kalau kalian bisa mendapatkan skor maksimal pada TPS, juga maksimal pada TKA, maka itu jauh lebih baik, betul? Oke sob, nggak boleh panik lagi ya, dan tetap semangat. Karena gue Kasur, gue temen lo, gue temen kalian, para pejuang UTBK. Di video berikutnya, Kasur akan coba berikan gambaran kepada kalian bagaimana contoh soal TPS UTBK. Dan pastinya akan juga dilengkapi dengan strategi dalam menyelesaikan soal-soalnya. Buat kalian yang mempunyai pertanyaan seputar TPS maupun TKA dan UTBK, atau kalian punya request untuk membahas soal-soal tertentu, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Tetap semangat, jagalah kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Gue Kasur, gue temen lo, gue temen kalian semua, para pejuang UTBK. Sukses semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.